Halo, saya Lucky. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya strategi pemasaran dalam bisnis. Agar pelanggan mengetahui keunggulan produk atau jasa yang kita jual, diperlukan suatu kegiatan pemasaran yang terencana. Sebelum kita mempelajari lebih jauh, yuk kita ulas sedikit mengenai makna dari strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah cara yang dilakukan dengan kemampuan yang dimiliki untuk menentukan harga jual, menetapkan segmentasi konsumen, memilih jalur penjualan, serta mempromosikan produk atau jasa terhadap segmentasi konsumen yang dipilih. Bagaimana sih kita bisa memastikan apakah produk atau jasa yang kita jual ini memang dibutuhkan oleh konsumen? Ada beberapa tahapan untuk memastikan produk atau jasa kita memang layak untuk dijual. Pertama, dengan cara mengembangkan ide produk atau jasa, memutuskan apa yang akan dijual, berapa banyak pilihan yang tersedia, dan bagaimana produk atau jasa tersebut akan dikemas dan disajikan kepada konsumen. Kedua, lakukan riset dan pengujian untuk mengukur minat konsumen, menyempurnakan ide produk, dan menentukan harga yang akan ditetapkan. Ketiga, promosi produk atau jasa melalui media, acara, iklan langsung, ke mitra berbayar, dan banyak lagi. Keempat, menentukan di mana dan bagaimana rencana untuk menjual kepada konsumen. Kalau dengan langkah-langkah seperti yang Lucky jelaskan, rasanya menentukan produk untuk dijual akan lebih mudah ya. Kalau untuk yang satu itu, kita perlu belajar tentang analisis STP atau segmentasi target dan posisi. Segmentasi pasar dapat dibagi berdasarkan geografi, demografi, dan psikografi. Geografi atau wilayah menentukan kita mau berjualan di dalam kota, luar kota, dan sebagainya. Penentuan ini perlu dilakukan karena akan berpengaruh pada pengemasan produk, daya tahan produk, dan rencana lainnya. Selanjutnya, segmentasi berdasarkan demografi meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, status perkawinan, etnis, agama, dan lain-lain. Segmentasi berdasarkan demografi ini teman-teman, karena ini akan mempengaruhi strategi pemasaran kita. Misalnya untuk menyesuaikan media pemasaran atau bahasa komunikasi. Dan terakhir, berdasarkan psikografi yang meliputi status sosial, gaya hidup, peminatan, dan lain-lain. Kita perlu menentukan posisi produk kita berada di kalangan masyarakat yang mana untuk memudahkan kita dalam penentuan harga yang sesuai dengan kemampuan konsumen. Setelah kita menentukan segmentasi, kita lanjut untuk memilih karakter konsumen mana yang akan menjadi target pasar kita. Strategi pemasaran sudah, menentukan kelayakan produk dan jasa untuk dijual juga sudah. Lalu sekarang bagaimana kita bisa menentukan siapa pembeli kita? Nah, dalam pemasaran, salah satu strategi pemasaran yang paling sering digunakan adalah bauran pemasaran atau biasa disebut dengan marketing mix, yang merupakan kombinasi dari 4 konsep yang dikenal dengan istilah 4P. 4P adalah product, price, place, dan promotion ya. Tepat sekali kawan. Produk adalah produk atau jasa yang ditawarkan ke calon konsumen. Price adalah harga yang ditentukan untuk produk atau jasa kita. Place adalah lokasi atau tempat yang kita tentukan agar konsumen dapat membeli produk kita secara offline maupun online. Dan promotion adalah cara yang dilakukan untuk mengenalkan produk atau jasa kita agar menarik minat konsumen untuk membeli, termasuk memilih media yang digunakan. Berarti dengan menyusun strategi menggunakan konsep 4P ini, kita sudah bisa mulai menjual produk atau jasa kita ya. Nah, seiring berjalannya waktu, konsep 4P ini sudah berkembang menjadi konsep 4C juga. Jadi sebelum menerapkan konsep 4P, kita sebaiknya menganalisa terlebih dahulu konsep 4C. 4C itu terdiri dari pertama, customer solution,
yaitu produk atau jasa yang dijual dapat membantu menyelesaikan masalah konsumen. Selanjutnya, customer cost, yaitu harga dari produk atau jasa yang akan dibayarkan oleh konsumen sesuai dengan kebutuhan atau keinginannya. Lalu ada convenience, berupa kemudahan melalui berbagai saluran penjualan yang diberikan ke konsumen. Dan yang terakhir adalah communication, di mana kita dapat melakukan komunikasi yang baik tentang produk atau jasa sebelum, saat, maupun setelah pembelian kepada konsumen. Wah, bertambah lagi ilmu saya soal pemasaran dalam bisnis. Tapi teman-teman, jangan lupa untuk membuat anggaran khusus pemasaran untuk produk atau jasa kita ya. Yang perlu diingat, anggaran pemasaran hanya mencakup biaya yang timbul dari aktivitas pemasaran, tidak termasuk biaya di luar aktivitas tersebut. Membuat target spesifik akan memudahkan kita dalam membuat strategi pemasaran yang tepat sasaran. Terakhir, kita menentukan posisi bisnis pada segmentasi pasar yang dituju. Kita harus bisa menawarkan keunikan yang membuat konsumen memilih produk atau jasa kita. Kenapa produk atau jasa kita layak untuk dibeli, sehingga konsumen dapat puas dan bisa melakukan repeat order. Wah, ternyata menentukan target konsumen harus rinci itu ya. Terima kasih nih atas tipsnya. Saya coba analisis deh mulai dari sekarang. Betul sekali, kalau kita sudah tahu secara detail target konsumen kita, tentu akan memudahkan kita untuk membuat strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Yuk kita analisis bersama-sama.